Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang cerpen. Cerpen itu apa sih? Cerpen itu singkatan dari cerita pendek, yaitu salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Lalu, bedanya dengan novel apa ya? Cerpen cenderung lebih padat dan biasanya tidak memiliki banyak tokoh. Biasanya hanya fokus di satu tokoh saja. Kalau orang-orang bilang sih, kita hanya butuh sekali duduk untuk menyelesaikan satu cerita pendek. Kita kira-kira hanya membutuhkan kurang dari 10 menit untuk membacanya. Untuk memahami lebih dalam tentang cerpen, mari kita bahas selanjutnya adalah ciri-ciri. Ciri-ciri cerpen yang pertama adalah terfokus pada satu tokoh. Misalnya, di dalam cerpen tersebut ada 5 tokoh, si A, si B, dan seterusnya. Maka yang dibahas terfokus pada tokoh si A saja, misalnya seperti itu. Kemudian, ciri yang kedua adalah ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, memiliki puncak masalah. Kemudian yang keempat, terdapat solusi atau penyelesaian masalah. Jadi setelah dimunculkan masalah, harus ada solusi atau penyelesaiannya. Kemudian yang kelima, ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuan. Yang keenam, alur yang singkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak seperti pada novel. Kemudian yang ketujuh adalah latar ceritanya terbatas. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi dari cerpen. Fungsi yang pertama adalah fungsi rekreatif. Ini untuk memberikan rasa senang, rasa gembira, dan juga menghibur para pembaca. Yang kedua adalah fungsi estetis. Fungsi ini untuk memberikan keindahan. Nah, yang ketiga adalah fungsi moralitas. Ini dapat memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca, sehingga pembaca mendapat pengetahuan yang baik. Kemudian, yang keempat adalah fungsi didaktif. Ini untuk mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang ada di dalam cerita. Kemudian yang kelima adalah fungsi religiusitas. Ini mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang bisa dijadikan teladan. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur cerpen. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak ini merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Abstrak ini bersifat opsional, boleh ada ataupun tidak. Kemudian yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini adalah bagian pengenalan para tokoh, kemudian menata adegan dan hubungan antar tokoh. Itu ada pada bagian orientasi. Yang ketiga adalah rangkaian peristiwa. Kemudian yang keempat adalah komplikasi. Komplikasi ini sudah menuju ke konflik atau puncak masalah, mungkin berisi pertentangan atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya. Kemudian yang kelima adalah resolusi. Ini menceritakan solusi atau jalan keluar dari masalah atau tantangan yang dicapai. Kemudian yang terakhir adalah koda. Koda ini adalah komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita atau bisa juga disebut dengan simpulan cerita. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah unsur yang ada di cerpen, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah unsur intrinsik, ada tema.
Tema ini bisa tentang asmara, sosial, budaya, maupun agama. Kemudian yang kedua ada alur. Alur itu ada alur maju, ada mundur, dan campuran. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Biasanya di dalam cerpen itu ada orang yang atau tokoh yang digambarkan baik, jahat, atau bahkan biasa-biasa saja. Nah, berikutnya adalah latar. Latar ini bisa berupa latar tempat, waktu, kapan gitu ya, tempatnya di mana, lalu suasananya bagaimana. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang ini ada orang pertama dan ketiga. Kalau orang pertama contohnya adalah aku, saya. Sedangkan untuk sudut pandang orang ketiga contohnya memakai nama tokoh, kemudian dia atau bahkan mereka. Kemudian ada gaya bahasa dan juga amanat tentunya. Dan yang berikutnya adalah unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah latar belakang kehidupan pengarang. Nah, misalnya nih, pada cerpen-cerpen karya Ahmad Tohari itu berlatar belakang kehidupan pedesaan yang dimana itu merupakan tempat tinggal beliau. Nah, yang kedua adalah keadaan sosial masyarakat setempat. Nah, contohnya keadaan Indonesia pada tahun 1998 yang bisa ditemukan di cerpennya karya Seno Gumira Aji Dharma. Nah, yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Nah, setelah kalian mengetahui dasar-dasar cerpen, itu sebagai modal kamu untuk bisa menulis sebuah cerpen. Tetapi tidak hanya itu, kalian juga perlu menambah kosakata dengan banyak membaca referensi cerita-cerita pendek yang sudah ada. Kamu juga perlu memahami isi dalam sebuah cerita pendek yang ditulis orang lain. Nah, apa saja sih yang bisa kamu buat sebuah cerpen? Nah, mungkin bisa tentang tingkah lucu temanmu pada saat ada di bangku SMK. Atau mungkin kamu punya guru yang tegas atau bahkan guru yang jenaka, yang suka humor, yang membuat kamu selalu mengingat beliau. Atau bahkan cerita-cerita manis yang mungkin ketika kamu malu mengekspresikannya, kamu bisa mewakilinya dengan menciptakan tokoh pada sebuah cerita pendek, atau bahkan cerita-cerita menarik yang lainnya. Terima kasih, semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.